sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di dalam lubang cacing. Lalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Gou Yan segera berbicara kepada Xiaoyan. Gou Yan menjelaskan bahwa lubang cacing ini akan runtuh dengan cepat. Mereka tidak bisa mencapai tujuan mereka sama sekali. Mereka semua akan hancur kali ini dan tentu saja semua orang akan mati. Terkecuali Gou Yan, semua orang benar-benar tidak akan selamat dari kecelakaan ini. Ekspresi semua orang seketika berubah begitu mendengar apa yang baru dikatakan oleh Gou Yan. Lei Bai pada saat ini langsung bertanya apakah itu memang benar. Gou Yan pada saat ini segera menampilkan ekspresi arogan dan berkata bahwa dirinya tidak pernah berbicara omong kosong. Dengan begitu maka apa yang baru saja dirinya jelaskan adalah suatu kebenaran. Lei Bai pada akhir lanjut bertanya apakah ada cara untuk mengatasinya. Gou Yan dengan bangga segera berkata tentu saja dirinya memiliki cara untuk mengatasinya, tetapi persyaratan dari semua ini semua orang harus memohon kepadanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan, Xiaoyan pada saat ini langsung menusuk mata Gou Yan dengan kedua jarinya. Gou Yan atau tahanan spiritual pada saat ini seketika menjerit nyaring kesakitan. Sementara itu Xiaoyan segera berkata agar Gou Yan dengan cepat memberitahu Xiaoyan solusinya. Jangan membuat Xiaoyan marah atau jika tidak Gou Yan akan disegel dalam peti mati. Gou Yan pada saat ini sedikit terdiam meskipun dirinya benar-benar memang menginginkan untuk tinggal di peti mati bersama dengan klon dewa asli. Tetapi dirinya merasa lebih bahagia dengan berjalan-jalan bersama dengan semua orang. Sosoknya pada akhirnya menggertakkan gigi dan berkata bahwa ini adalah lubang cacing yang berasal dari bintang Void. Energi untuk memelihara lubang cacing ini terbatas dan dengan sejumlah besar bahtera yang mengalir masuk ke dalamnya, keruntuhan dari lubang cacing ini tidak lagi dapat dihindari. Namun dirinya pada saat ini masih dapat menemukan aturan di antara ketidakteraturan lubang cacing ini. Dirinya tidak akan menjelaskan terlalu banyak kepada mereka dan dirinya akan memberitahunya secara singkat. Mereka bisa mengikuti panduan Gou Yan dan mereka hanya dapat melanjutkan selama maksimal 3 hari. Jika waktunya tiba maka mereka pada saat itu harus segera meninggalkan lubang cacing. Jika mereka terlambat sedikit saja mereka benar-benar akan tenggelam ke dalam ketiadaan ini. Setelah selesai berbicara sinar cahaya biru pada akhirnya segera muncul di bagian depan bahtera. Sinar cahaya ini segera mengarahkan Fearless Art ke sebuah arah dan semua orang pada saat ini menghela nafas. Semua orang pada saat ini hanya bisa ikuti pengaturan yang dibuat oleh Gou Yan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus memanfaatkan waktu untuk kembali meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun meskipun mereka telah berhasil meninggalkan lubang cacing masih ada kemungkinan kelompok mereka akan dikejar oleh orang-orang dari mansion surgawi. Xiaoyan pada akhirnya segera memasuki pagoda pemurnian dan Xiaoyan ingin mendapatkan keterampilan bertarung baru. Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah ruang keterampilan. Aliran cahaya pada saat ini melayang mengelilingi Xiaoyan dan setelah beberapa saat, salah satu aliran cahaya pada akhirnya segera terjatuh perlahan ke dalam tangan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka gulungan tersebut dan sejumlah informasi besar mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Setelah beberapa saat Xiaoyan membuka matanya dengan sedikit keterkejutan. Xiaoyan kali ini mendapatkan teknik yang memiliki nama tebasan Dewa Api Pemecah Kehampaan. Tebasan ini hanya dapat dilakukan di 10.000 domain Dewa Api. Hal ini bisa digunakan dengan menggunakan api surgawi sebagai tebasannya. Setelah 3 tebasan api surgawi akan meledak dengan kekuatan yang kuat, Xiaoyan pada akhir menghela nafas tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit menyesal. Sungguh sangat disayangkan karena Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk memasuki gerbang pertempuran sebenarnya. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini tidak bisa lebih lanjut mempelajari teknik baru ini.
Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam sepertinya domain 10.000 Dewa Api dan tebasan Dewa Api pemecah kehampaan ini tercipta dari orang yang sama. Namun meskipun begitu masih belum bisa diketahui apakah kedua keterampilan bertarung ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan merasa senang karena Xiao Yan kembali mendapatkan keterampilan bertarung tingkat penciptaan. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak perlu khawatir mengenai kekuatan dari keterampilan bertarung tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali ke dunia nyata dan jumlah bahtera yang mengikuti Fearless Art pada saat ini semakin banyak. Xiao Yan juga menatap ke arah lubang cacing yang terlihat seperti terowongan yang berkelok-kelok. Fearless Art juga pada saat ini mengalami kesulitan untuk melewatinya. Sesaat kemudian pada akhirnya Gou Yan segera memerintahkan Ding Yue untuk mengoperasikan Fearless Art untuk keluar. Ini adalah satu-satunya kesempatan dan mereka harus memanfaatkan hal ini. Ding Yue pun mengangguk dan sosoknya segera mengambil alih kemudi Fearless Art. Saat berikutnya pada akhirnya Fearless bergetar dan benar-benar berhasil keluar dari lubang cacing. Bersamaan dengan hal tersebut segala sesuatu di sekitar Fearless Art pada saat ini melambat. Getaran dari Fearless Art juga perlahan-lahan menjadi semakin stabil. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya telah berada di lautan kehampaan yang sangat luas. Suasana di sekitar pada saat ini tampak hening dan sepertinya kelompok Xiao Yan berhasil lolos dari kejaran mansion surgawi. Namun Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bisa melarikan diri dari mansion surgawi dengan begitu mudah. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa ada 10 sosok Raja Roh di mansion surgawi. Jika mereka benar-benar melakukan pengejaran seperti ini sepertinya bukan hal yang tidak mungkin mereka akan menurunkan lebih banyak Raja Roh. Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini segera memeriksa kompas langit berbintang. Xiao Yan juga pada saat ini segera bertanya seberapa jauhkah lokasi mereka menuju ke arah yang mereka tuju. Lei Bai yang juga membuka kompas langit berbintang dan pada akhirnya berkata bahwa dibutuhkan setidaknya waktu 10 tahun untuk sampai ke sana. Xiao Yan tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Bai. Dengan waktu 10 tahun jika 10 Raja Roh benar-benar diberangkatkan, Xiao Yan khawatir mereka akan kembali ditemukan kurang dari setengah tahun. Semua orang juga pada saat ini hanya bisa terdiam sementara bahtera Fearless pada akhirnya segera kembali melesat. Setelah setengah bulan merasakan ketenangan jejak dari Fearless Art pada akhirnya kembali terungkap. Ada lagi banyak bahtera yang pada saat ini mengikuti Fearless Art di belakang. Babak pengejaran baru pasti akan dimulai lagi setelah beberapa bulan melakukan pelarian. Bersamaan dengan hal tersebut berita dari Yang Mulia Ratu juga kembali datang kepada Lei Bai dan Wu Tianyu. Fearless Art pada saat ini kembali mencari planet singularitas untuk meledakkannya. Dengan begitu untuk sementara waktu Fearless Art benar-benar akan bisa menghindari pengejaran melalui lubang cacing. Tetapi pada akhirnya penghindaran semacam ini tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya Xiao Yan benar-benar telah memasuki lubang cacing singularitas ketiga ketika melarikan diri. Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening dan bergumam mungkin tidak ada gunanya bagi mereka terus seperti ini. Mansion surgawi benar-benar berjuang begitu gigih hingga pada akhirnya kembali menemukan lokasi Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Lei Bai pada saat ini seketika merespon. Lei Bai berkata meskipun mereka berlarian berputar-putar mereka telah berusaha untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Yang Mulia Ratu juga dikabarkan akan tiba dalam waktu singkat. Xiao Yueli juga pada saat ini tampak serius dan segera berkata bahwa Raja Tianzang juga berada di dekat sini dan mereka hanya perlu menunggu. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa mengangguk dan menyadari bahwa permasalahan ini benar-benar menjadi semakin besar. Beberapa bulan pada akhirnya segera berlalu dan pengejaran pada saat ini telah mencapai waktu 1 tahun.
kelompok Xiaoyan telah berhasil melarikan diri melalui planet singularitas keempat, namun begitu mereka pada saat ini kembali melakukan perjalanan semua orang kembali mengerutkan kening, pada saat ini di balik planet singularitas yang hendak mereka tuju selanjutnya banyak bahtera pada saat ini benar-benar menghadang kelompok Xiaoyan. Dari kejauhan Xiaoyan bisa melihat sosok familiar yang berdiri di atas dek bahtera. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Han Mou, namun kali ini berbeda karena yang datang bukan secercah jiwa tetapi tubuh asli dari Han Mou. Kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini benar-benar menyebar dari tubuh Han Mou. Sosok Han Mou di kejauhan juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian ketika dirinya berkata bahwa kedua reinkarnasi ini benar-benar seorang ayah dan anak perempuan. Dirinya tidak menyangka bahwa keduanya dilahirkan bersama dan sekarang akan mati bersama. Di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini semuanya memiliki ekspresi muram. Mereka tidak menyangka wujud asli Han Mou akan tiba di sini begitu mereka berhasil melarikan diri. Xiao Yueli juga pada saat ini perlahan melepas ikatan segel perban di tubuhnya. Xiao Yueli tampaknya siap untuk bertempur sampai mati. Sementara itu bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera meraih tangan dari Xiao Yueli. Xiaoyan teringat informasi dari Raja Tianzang yang pada saat sebelumnya dijelaskan oleh Xiao Yueli. Butuh setidaknya 100 tahun bagi Xiao Yueli untuk membuka perbannya lagi. Itu berarti Raja Tianzang memiliki alasan dan Xiao Yueli tidak bisa serta-merta melakukan hal ini terus-menerus. Tampaknya dengan membuka tergesa-gesa akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Xiaoyan segera berkata kepada Xiao Yueli bahwa pada saat ini biarkan ayah mendahului pertempuran. Begitu selesai berbicara, klon iblis keabadian pada saat ini seketika muncul di sebelah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ribuan bahtera yang mengejar Xiaoyan pada akhirnya berhenti dan mengepung kelompok Xiaoyan. Puluhan ribu sosok pada saat ini berlut di kehampaan dan berteriak serempak ketika memberikan penghormatan kepada Raja Roh Han Mou. Teriakan serempak dari sosok-sosok ini membuat mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit. Dapat dilihat betapa menakutkan dan mendominasinya mansion surgawi di kehampaan selatan ini. Sementara itu di sisi lain suara dari Han Mou pada akhirnya perlahan-lahan keluar begitu mereka dekat dengan kelompok Xiaoyan. Han Mou berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu Yang Mulia telah bereinkarnasi 8 kali. Xiaoyan seharusnya menjadi yang ke-9 dan jika tebakannya benar, Xiaoyan seharusnya menjadi yang terakhir dan jika Xiaoyan mati tidak akan ada lagi reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiaoyan pada saat ini masih berdiri tegak tanpa rasa takut pada apa yang dikatakan oleh Han Mou. Xiaoyan segera berkata bahwa Raja Roh Hantu ini cukup pintar, tetapi meskipun begitu menurut Xiaoyan, Han Mou tidak akan bisa menghabisi Xiaoyan. Dirinya hanyalah seekor Raja Roh dan menurut Xiaoyan itu tidak seberapa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Han Mou pada saat ini masih terlihat santai dan tersenyum. Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan harus berlutut dan berbicara dengan Han Mou. Han Mou pada saat ini pikir bahwa hari ini sepertinya adalah pertempuran yang menentukan. Han Mou pada akhirnya segera melesatkan tekanan yang kuat yang langsung diarahkan ke arah Xiaoyan. Tekanan tidak terlihat ini langsung menembus Fearless Art dan tekanan ini langsung mengalir ke arah semua orang. Namun pada saat ini sesosok tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan dan bergegas maju. Sosok ini adalah klon dewa asli yang seketika menghadapi tekanan kuat dari Han Mou. Tekanan kuat dari klon dewa asli pada saat ini segera menyelimuti semua orang. Mata Han Mou juga tiba-tiba menjadi gelap merasakan fluktuasi dan momentum yang terpancar dari sosok yang baru saja muncul. Han Mou mengangkat alisnya dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah keabadian. Namun sesaat kemudian sosoknya seketika tertawa terbahak-bahak.
Han Mou lanjut berkata dengan nada meledek, sepertinya itu hanya keabadian fisik, terlebih lagi ini juga merupakan langkah awal. Mungkinkah ini adalah modal kesombongan Xiao Yan ketika berbicara sebelumnya? Sebaiknya Yang Mulia tidak perlu bersusah payah. Mereka pasti akan berakhir dalam kematian, tetapi hari ini dirinya akan memberi mereka pilihan. Mereka bisa mengikutinya ke surgawi dan hal itu termasuk dengan Ratu Dunia Bawah, dan dirinya akan bisa menyelamatkan hidup semua orang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Mou, mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin gelap. Sementara itu Xiao Yueli juga pada saat ini segera berdiri. Penampilan Xiao Yueli telah berubah dengan rambut hitam dan mata hitam. Aura mendominasi juga pada saat ini terpancar di tubuh Xiao Yueli. Xiao Yueli segera berteriak kepada Han Mou bahwa jika dirinya ingin mengambil nyawa ayahnya, dirinya harus bertanya kepada sabit kematian di tangan Xiao Yueli. Melihat sosok Xiao Yueli yang telah bertransformasi, Han Mou pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut berkata bahwa hari ini berbeda dengan di masa lalu. Meskipun dirinya merupakan Ratu Dunia Bawah, tetapi dirinya hanyalah seekor reinkarnasi. Apakah Yang Mulia Ratu Dunia Bawah pada saat ini berpikir dirinya akan menjadi lawan Han Mou setelah reinkarnasinya? Setelah selesai berbicara, Han Mou pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan melontarkan kekuatan yang tidak tertandingi. Gelombang kejut pada saat ini langsung menderu ke arah sosok Xiao Yueli. Xiao Yan yang melihat hal ini juga pada akhirnya memerintahkan klon dewa asli untuk segera melesat. Klon dewa asli seketika meninju sebelum dampak kekuatan mencapai Fearless Art. Kekuatan tinju dari klon dewa asli ini juga melepaskan kekuatan dahsyat yang tidak terlukiskan. Kedua kekuatan pada akhirnya bertabrakan di lautan kehampaan. Tidak ada ledakan yang menghancurkan bumi dan kedua serangan terlihat sangat biasa. Tetapi meskipun begitu, semua orang tahu bahwa serangan yang tampak biasa ini sangatlah kuat. Sementara itu di sisi lain, Han Mou pada saat ini segera menghentikan serangan ketika menatap arah klon dewa asli. Sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya. Han Mou lanjut berkata bahwa sepertinya dirinya mengenali sosok ini. Bukankah ini adalah dewa asli yang telah menghancurkan dunia luas? Tampaknya dirinya adalah satu-satunya garis keturunan dari dewa asli yang masih hidup. Sebaiknya dirinya bergabung dengan mansion surgawi dan dirinya akan memberikan semua yang dirinya inginkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Mou, nada suara Xiao Yan pada saat ini segera keluar dari mulut klon dewa asli. Xiao Yan segera berkata bahwa ini adalah klon milik Xiao Yan. Han Mou seketika kembali dikejutkan setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Han Mou memandang ke arah klon dewa asli dengan sedikit kebingungan di matanya. Sosoknya lanjut berkata, bukankah Yang Mulia dirinya tidak memiliki kemampuan untuk membentuk klon? Klon dewa asli pada saat ini seketika berbicara perlahan. Xiao Yan menjelaskan bahwa sebelumnya Yang Mulia memang tidak memilikinya, tetapi sekarang Yang Mulia telah menguasainya. Han Mou seketika mengerutkan kening sebelum akhirnya Han Mou menyadari sesuatu. Han Mou lanjut berkata bahwa dewa asli memang sangat kuat, tetapi sayangnya klon dewa asli yang dirinya ambil hanya langkah pertama menuju tingkat keabadian. Dengan begitu maka di mata Han Mou dewa asli ini masih tetaplah seekor semut. Setelah selesai berbicara, Han Mou pada akhirnya segera perlahan mengulurkan telapak tangannya. Sumber origin Qi yang agung dan tidak terlihat pada saat ini seketika dilesatkan oleh Han Mou. Energi ini terkondensasi menjadi bayangan tinju transparan berukuran ratusan meter. Jelas sekali bahwa gerakan ini dilakukan secara acak dan sesuka hati dari Han Mou. Ekspresi bercanda juga pada saat ini melonjak di wajah Han Mou dan itu membuktikan bahwa Han Mou tidak serius. Han Mou pada saat ini benar-benar tidak menganggap kekuatan dewa asli perlu diwaspadai. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan klon dewa asli seketika mengepalkan tinjunya. Klon dewa asli kembali melesat dengan kekuatan fisik terkuat dan melesatkan tinjunya.
Kedua kekuatan dahsyat pada akhirnya bertabrakan satu sama lain menciptakan ledakan yang sangat kuat. Ada suara teredam dan hal ini bukan disebabkan oleh tabrakan. Serangan Hanmou secara langsung menghancurkan kekuatan tinju dari klon dewa asli dan serangan ini benar-benar menimpa klon dewa asli. Ini adalah kekuatan yang benar-benar menghancurkan yang bahkan melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Jin Taiwei. Klon dewa asli pada saat ini melesat mundur sejauh 100 meter dengan seteguk besar darah yang terciprat. Jika diperhatikan dengan lebih jelas, pakaian dari klon dewa asli pada saat ini robek dan menampilkan ada bekas tinju yang tertinggal di dadanya. Hal ini cukup membuktikan bahwa Hanmou pada saat sebelumnya tidak berbohong dan klon dewa asli masih merupakan seekor semut di hadapannya. Hanmou di kejauhan pada akhirnya meledek dan menggelengkan kepalanya. Sosoknya berkata jika itu adalah klon milik Xiao Yan maka Hanmou akan menghancurkannya. Hanmou juga berpikir sepertinya ini adalah kartu truf terkuat milik Xiao Yan. Namun sangat disayangkan jarak di antara mereka pada saat ini masih terlalu jauh. Hanmou pada akhirnya lanjut melesatkan telapak tangannya ke arah klon dewa asli. Melihat hal tersebut tubuh Xiao Yan pada akhirnya segera melesat terbang keluar. Jika klon dewa asli dihancurkan maka mereka pada saat ini tidak akan lagi bisa melarikan diri. Xiao Yan pun menggertakkan giginya hingga pada akhirnya klon dewa asli dan Xiao Yan terbang bersamaan. Xiao Yan pada saat ini segera berteriak perlahan ketika Xiao Yan menggunakan teknik seni pembantu kehidupan. Sosok Xiao Yan dan klon dewa asli pada akhirnya dengan cepat bergabung ketika berhadapan dengan serangan dari Hanmou. Menghadapi serangan kuat dari Hanmou pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan tinju terkuat miliknya. 3 jantung api pada saat ini melonjak di tubuh Xiao Yan dan pada saat yang bersamaan kekuatan dari guntur surgawi penghancur kehampaan juga mengalir ke seluruh tubuhnya. Klon dewa asli tidak memiliki origin Qi dan sepenuhnya bergantung pada kekuatan daging dan darah. Namun pada saat ini dengan suplai dari Xiao Yan kekuatannya benar-benar akan segera ditingkatkan. Xiao Yan pada akhirnya segera berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik 7 tinju mengejutkan penghancur dewa. Xiao Yan mencampurkan lautan guntur jantung api kekuatan spiritual origin Qi kekuatan 6 keingin lengan penghancur dewa dan jantung guntur. Ditambah dengan fisik dari klon dewa asli berdasarkan dengan kekuatan ini kekuatan dari tinju ini benar-benar akan sangat mematikan. Kekuatan pukulan ini cukup untuk mencapai keterampilan bertarung tingkat penciptaan. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan, Hanmou pada saat ini benar-benar terkejut. Hanmou tanpa sadar bergumam bukan ini adalah teknik pembentukan kehidupan yang dimiliki oleh dewa jahat. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya ledakan seketika terjadi dengan kedua serangan yang pada akhirnya saling bertemu. Begitu ledakan keras terjadi sosok Xiao Yan pada akhirnya seketika terlempar mundur. Namun Xiao Yan pada saat ini berhasil memblokir serangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Hanmou. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan tahu betul bahwa serangan yang baru saja dapat diblokir oleh Xiao Yan hanyalah pukulan biasa dari Hanmou. Jika serangan ini dilakukan dengan serius oleh Hanmou bahkan dengan teknik pembentukan kehidupan hal tersebut tidak akan dapat membantu Xiao Yan. Kesenjangan kekuatan di antara keduanya benar-benar terlalu besar meskipun Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya. Sementara itu Hanmou pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh tatapan heran. Hanmou lanjut berkata sepertinya Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia tetapi dirinya juga telah menerima warisan dari dewa jahat. Namun sangat disayangkan meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih terlalu lemah. Ini adalah kelemahan dari reinkarnasi dan bahkan jika Xiao Yan memiliki warisan yang kuat, Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan dan waktu untuk tumbuh dewasa. Dengan begitu apakah Xiao Yan pikir Xiao Yan pada saat ini akan bisa bersaing dengan Hanmou? Begitu selesai berbicara sosok Hanmou pada saat ini seketika menghilang dengan sangat cepat.
Xiao Yan juga benar-benar hampir tidak dapat mendeteksi jejak apapun dari Han Mou. Begitu Xiao Yan bereaksi, Xiao Yan pada saat ini terkejut menyadari Han Mou telah muncul di belakang sebelah kiri Xiao Yan. Senyum bercanda pada saat ini masih melonjak di wajah Han Mou dan pukulan langsung dilesatkan. Suara teredam seketika langsung terdengar dengan tinju yang mengenai pinggang Xiao Yan. Suara retakan tulang juga terdengar di telinga Xiao Yan dan tubuh Xiao Yan pada saat ini terpelintir sambil terlempar mundur. Xiao Yan pada saat ini sedikit meraung kesakitan dan berusaha menstabilkan tubuhnya. Seluruh tulang pinggang belakang Xiao Yan patah, tetapi saat berikutnya Xiao Yan berusaha menggunakan semua ototnya untuk memaksa tubuhnya kembali ke posisi semula. Mata Xiao Yan pada saat ini menjadi gelap dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa duduk diam menunggu kematian. Xiao Yan pada akhirnya berinisiatif untuk bergerak maju menuju ke arah Han Mou. Api dan guntur menutupi tubuh Xiao Yan dan jari-jari Xiao Yan pada saat ini menegang. Sebuah pukulan dilesatkan ke arah Han Mou dan saat tinju berjarak kurang dari 2 jari, sosok Han Mou pada saat ini kembali menghilang dalam sekejap dan pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya hantaman dahsyat kembali datang dari pinggang Xiao Yan sehingga pinggang Xiao Yan kembali dihancurkan dan Xiao Yan pada saat ini kembali terlempar mundur. Xiao Yan kembali memutar otot-ototnya dan sosok Xiao Yan kembali pulih dengan cepat. Sesaat kemudian Xiao Yan kembali terbang melesat menuju ke arah Han Mou dengan pukulan miliknya. Keduanya bertarung selama puluhan ronde dalam waktu yang sangat singkat. Sosok Xiao Yan terus-menerus terlempar mundur bersamaan dengan Xiao Yan yang kembali melakukan serangan. Xiao Yan terus-menerus menyerang ke arah Han Mou, tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar dihancurkan. Tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan bekas tinju dengan tulang-tulang Xiao Yan yang terus-menerus patah. Seteguk besar darah juga terus-menerus keluar dari mulut Xiao Yan di dalam pertempuran di antara kedua belah pihak. Lengan Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar dipenuhi dengan darah. Tetapi meskipun begitu, karena kekuatan pemulihan dari tingkat keabadian sangat kuat, Xiao Yan bisa kembali menjadi normal hampir seketika. Xiao Yan pada akhirnya kembali melakukan serangan ke arah Han Mou tanpa adanya rasa takut. Sementara itu di kejauhan Xiao Yueli pada saat ini mengepalkan tinjunya. Xiao Yueli bergumam bahwa monster ini sedang mempermainkan ayahnya. Melihat keduanya yang bertarung di udara pada saat ini, Xiao Yan benar-benar melakukan serangan dengan ganas. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan sama sekali tidak bisa mendaratkan pukulan kepada Han Mou. Semua serangan Xiao Yan benar-benar dapat dihindari dan bahkan Xiao Yan berhasil dipukul mundur. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini suara teredam lainnya kembali terdengar. Separuh kepala Xiao Yan benar-benar dihancurkan, namun pada akhirnya daging dan darah yang rusak kembali bersatu dengan cepat. Tetapi meskipun begitu terlihat jelas bahwa kecepatan pemulihan Xiao Yan semakin lama semakin sedikit melambat. Xiao Yan pada saat ini juga tidak ingin menyerah dan senyum pada saat ini muncul di wajah Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan mengepalkan jari-jarinya dan Xiao Yan melihat ada darah yang berwarna berbeda di lengannya. Ini bukanlah darah Xiao Yan melainkan darah Han Mou yang berada di tangan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain senyum candaan di wajah Han Mou pada akhirnya membeku dan sosoknya mengelurkan tangannya. Begitu Han Mou menyentuh wajahnya, kilatan kejutan pada saat ini muncul di mata Han Mou. Pukulan Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar berhasil mendarat di wajah Han Mou. Namun luka yang diderita dari serangan ini langsung segera kembali ke keadaan semula. Inilah ketahanan kuat yang dimiliki oleh makhluk tingkat keabadian. Dengan begitu dapat dilihat benar-benar akan sangat sulit untuk menghabisi makhluk di tingkat keabadian. Terkecuali dengan penghancuran total, seseorang barulah akan bisa menghancurkan sosok tingkat keabadian. Setelah menerima serangan dari Xiao Yan, ekspresi di wajah Han Mou pada saat ini berubah menjadi muram.
Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan benar-benar bisa menyentuhnya. Han Mou pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya tidak akan lagi membuang waktu bersama dengan Xiao Yan. Sebaiknya dirinya pada saat ini bersiap untuk mati. Kekuatan yang kuat seketika terpancar dari tubuhan Han Mou ketika dirinya melakukan satu teknik. Energi hitam gelap pada saat ini terlihat memancar dari kehampaan. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk melesat mundur. Menyadari tingkah laku Xiao Yan, Han Mou pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri. Begitu sosoknya selesai berbicara, sebuah tangan hitam besar seperti tentakel seketika menggenggam ke arah Xiao Yan. Tentakel ini dengan cepat segera meremas tubuh Xiao Yan. Terdengar banyak suara patah tulang bersamaan dengan sosok Xiao Yan yang berhasil ditangkap. Xiao Yan pun mengeluarkan jeritan kesakitan dan seteguk darah pada saat ini segera dimuntahkan. Namun bersamaan dengan hal tersebut, cahaya hitam pada saat ini tiba-tiba melintas dan mendarat di tangan hitam besar. Dalam sekejap mata beberapa jari terpotong dan cahaya hitam kedua segera kembali muncul. Tangan yang dilesatkan oleh Han Mou ini pada akhirnya segera melepaskan sosok Xiao Yan dan tubuh Xiao Yan pada saat ini terjatuh. Pada saat yang sama sesosok bayangan indah segera menyapu dan menstabilkan sosok Xiao Yan. Sosok cantik ini adalah Lei Ji, tetapi yang pada saat sebelumnya melakukan serangan adalah Xiao Yueli. Xiao Yueli pada saat ini berdiri di udara dengan memegang sabit kematian. Xiao Yueli pada saat ini tampak telah berubah menjadi seorang ratu dengan jubah bergambarkan naga emas. Aura yang dipancarkan oleh Xiao Yueli juga pada saat ini benar-benar sangat dahsyat. Momentum Xiao Yueli pada saat ini menyebar dari tubuhnya membuat Han Mou sedikit menyipitkan matanya. Han Mou dengan penuh keterkejutan bergumam bahwa ini sepertinya adalah Yang Mulia Ratu Dunia Bawah yang asli. Han Mou seketika teringat kembali pada pertempuran antara mansion surgawi dengan dunia bawah pada saat dahulu kala. Jika mereka pada saat itu tidak menggunakan trik kotor, mustahil bagi mereka untuk menang. Han Mou pada saat ini sedikit khawatir karena jika Xiao Yueli benar-benar memiliki kekuatan penuh dari Ratu Dunia Bawah, situasi dari perang ini sepertinya benar-benar akan terbalik sepenuhnya. Han Mou pada akhirnya menggertakkan giginya sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yueli. Han Mou berkata sepertinya Xiao Yueli memang telah menyembunyikan kekuatannya, tetapi meskipun begitu sungguh sangat disayangkan bahkan dengan kekuatan tersembunyi miliknya, mustahil baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya dan bisa menang melawan Han Mou. Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Mou, suara dingin dari Xiao Yueli perlahan-lahan mulai keluar. Xiao Yueli berkata bahwa dirinya tidak ingin banyak bicara dan dirinya akan segera menghabisi Han Mou. Sabit kematian di tangan Xiao Yueli pada akhirnya segera dilesatkan dengan ganas. Cahaya hitam setinggi 100 meter pada saat ini seketika melonjak ke langit. Sosok Han Mou juga pada saat ini berusaha untuk menghindar sementara Xiao Yueli mengikuti sosok Han Mou. Kecepatan yang pada saat ini tampilkan oleh Xiao Yueli benar-benar setara dengan kecepatan Han Mou. Kedua belah pihak pada saat ini segera melakukan pertempuran yang sengit bersama-sama. Kedua belah pihak pada saat ini terlihat memiliki kekuatan yang imbang. Sementara itu di kejauhan Xiao Yan pada saat ini tampak telah kembali memulihkan dirinya, tetapi kecepatannya telah semakin melambat. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening melihat pertempuran yang terjadi di antara sosok Xiao Yueli dan Han Mou. Sementara itu di sisi lain Han Mou pada saat ini segera memerintahkan semua prajuritnya untuk menghabisi kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya ribuan sosok pada saat ini segera bergegas menuju ke arah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera membentuk kembali teratai api. Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari 3 warna pada saat ini dikondensasi oleh Xiao Yan. Dalam waktu sekejap teratai api dilesatkan menuju ke arah musuh-musuh yang pada saat ini mendekat.
semua orang bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat yang terpancar dari teratai api, namun bersamaan dengan teratai api yang semakin membesar dan hendak meledak, tiba-tiba lubang cacing singularitas muncul di lautan kehampaan. Seekor buaya besar benar-benar membuka mulutnya yang berdarah dan menelan teratai api milik Xiao Yan. Xiao Yan dalam satu tegukan teratai api pada saat ini benar-benar menghilang. Sesaat kemudian ledakan segera terjadi dan suara teredam terdengar bersamaan dengan buaya raksasa yang terhempas dan bergetar. Kilatan api yang disusul dengan asap hitam pada saat ini keluar dari mulutnya. Semua orang pada saat ini terkejut dan menatap ke arah buaya yang pada saat ini masih bisa bertahan. Jika diperhatikan baik-baik, di atas kepala dari buaya raksasa tersebut ada sesosok pria. Sosok ini terlihat duduk bersila dengan menggunakan armor dan pedang raksasa di belakang punggungnya. Orang-orang dari mansion surgawi pada saat ini tercengang sebelum akhirnya bergumam bahwa ini adalah Raja Roh Kyujun. Di sisi lain, Han Mou juga menyadari sosok Raja Roh yang baru saja muncul. Han Mou pada akhirnya segera berteriak kepada sosok yang bernama Kyujun agar dirinya jangan menahan diri dan menghabisi semua orang di sini sebelum Bude Yanti datang untuk menagih hutangnya.